Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi yang akan kami presentasikan ialah tentang teori kognitivistik. Apa saja sih yang akan kita pelajari tentang teori kognitivistik ini? Untuk lebih lengkapnya, mari disimak materi yang akan dipresentasikan oleh anggota kelompok 2. Pengertian kognitivisme. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar. Hal ini merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia. Dalam belajar, kognitivisme mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan. Bagi kognitivisme, belajar merupakan interaksi antara individu dan lingkungan. Teori ini pun mengenal konsep bahwa belajar ialah hasil interaksi yang terus-menerus antara individu dan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Teori kognitivisme mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar, sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Dalam pembelajaran ini, sangat dianjurkan untuk menggunakan media yang konkret, karena anak-anak belum dapat berpikir secara abstrak. Yang berikutnya yaitu ciri-ciri aliran kognitivisme. Yang pertama, mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Yang terakhir, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Belajar kognitif, ciri khasnya terletak dalam belajar memperoleh dan mempergunakan bentuk-bentuk representatif yang mewakili objek-objek itu untuk dihadirkan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan, atau lambang, yang semuanya itu merupakan suatu yang bersifat mental. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip teori belajar kognitivistik. Teori belajar kognitivistik umumnya digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan yang simpel dalam pembelajaran, seperti menghafal dan menyelesaikan masalah rumit, contohnya menganalisa. Nah, dengan begitu, prinsip-prinsip teori belajar kognitivistik antara lain, yang pertama, lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Yang kedua, disebut modal perseptual. Yang ketiga, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Yang keempat, memisahkan atau membagi materi pelajaran menjadi komponen-komponen kecil dan mempelajarinya secara terpisah. Yang kelima, belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Yang keenam, belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang ketujuh, dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa aktif sangat dipentingkan. Yang kedelapan, materi pelajaran disusun dengan pola dari sederhana ke kompleks. Nah, yang terakhir, perbedaan individu siswa perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi keberhasilan belajar. Selanjutnya adalah kelebihan teori belajar kognitivistik. Teori belajar ini
memiliki kelebihan antara lain yang pertama, menjadikan peserta didik lebih kreatif dan mandiri. Dalam teori belajar ini, peserta didik dituntut untuk menjadi lebih kreatif karena selain merespon dan menerima rangsangan, peserta didik juga memproses informasi yang diperolehnya serta berpikir untuk menemukan ide-ide dan mengembangkan pengetahuan. Teori ini juga menjadikan peserta didik lebih mandiri. Contohnya, ketika diberikan soal latihan oleh pendidik, peserta didik dapat mengerjakannya sendiri karena dalam pembelajaran ia mengasah daya ingatnya menggunakan pikirannya sendiri, sehingga ia tidak bergantung kepada kemampuan peserta didik lain dalam mengerjakan latihan. Yang kedua, membantu peserta didik memahami bahan belajar secara lebih mudah. Teori belajar kognitivistik membantu peserta didik untuk memahami materi lebih mudah, dikarenakan peserta didik adalah peserta yang aktif dalam proses belajar mengajar, yang berpusat pada bagaimana cara peserta didik mengingat, memperoleh kembali, serta menyimpan informasi dalam ingatannya. Teori ini juga menekankan pada cara berpikir peserta didik, sehingga lebih mudah memahami bahan ajar yang disediakan. Selanjutnya, kelemahan teori belajar kognitivistik. Berikut adalah kelemahan dari teori belajar kognitivistik. Yang pertama, teori belajar kognitivistik tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, sulit dipraktikkan dalam proses pembelajaran khususnya di pendidikan tingkat lanjut. Dan yang terakhir, beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Pandangan atau proses teori kognitivistik terhadap belajar. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan sudah terbentuk dalam diri seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dalam praktek pembelajaran, teori kognitif antara lain tampak dalam rumusan-rumusan seperti tahap-tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Piaget, Advanced Organizer oleh Ausubel, pemahaman konsep oleh Brunner, hierarki belajar oleh Gagne, web teaching oleh Norman, dan sebagainya. Nah, teori belajar kognitif ini lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Di samping itu, teori ini pun mengenal konsep bahwa belajar ialah hasil interaksi yang terus-menerus antara individu dengan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Dalam teori ini ada dua bidang kajian yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar, yaitu yang pertama, belajar tidak sekedar melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang kedua, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungannya. Menurut psikologi kognitivistik, belajar dipandang sebagai suatu usaha untuk mengerti sesuatu dengan jalan mengaitkan pengetahuan yang baru ke dalam struktur berpikir yang sudah ada.
Usaha itu dilakukan secara aktif oleh siswa. Keaktifan itu dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mempraktekkan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sehingga pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sangat menentukan keberhasilan mempelajari informasi pengetahuan yang baru. Teori ini juga menganggap bahwa belajar adalah pengorganisasian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pandangan teori kognitivistik dalam pembelajaran. Berbeda dengan teori behavioristik, teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Lalu, prinsip umum teori belajar kognitif sebagaimana antara lain: A. Lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. B. Disebut model perseptual. C. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. D. Belajar merupakan perubahan bahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat sebagai tingkah laku yang nampak. E. Memisah-misahkan atau membagi-bagi situasi atau materi pelajaran menjadi komponen-komponen yang kecil-kecil dan mempelajarinya secara terpisah-pisah akan kehilangan makna. Belajar merupakan suatu proses internal yang mencukupi ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. H. Dalam praktek pembelajaran teori ini tampak pada tahap-tahap perkembangan, advent organizer, dan pemahaman konsep, Hariri belajar, web teaching. I. Dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa aktif amat dipentingkan. J. Materi pembelajaran disusun dengan pola dari sederhana ke kompleks. K. Perbedaan individu siswa perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi keberhasilan siswa belajar. Lalu, beberapa pandangan tentang teori kognitif diantaranya: pertama, teori perkembangan Piaget. Piaget merupakan salah satu seorang tokoh yang disebut-sebut sebagai pelopor aliran konstruktivisme. Salah satu sumbangan pemikirannya yang banyak digunakan sebagai rujukan untuk memahami perkembangan kognitif individu yaitu teori tentang tahapan perkembangan individu. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan makin bertambah umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel saraf dan makin meningkat pula kemampuannya. Piaget tidak melihat perkembangan kognitif sebagai suatu yang dapat didefinisikan secara kuantitatif. Ia menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Menurut Piaget, proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Lalu ini adalah membagi tahap-tahap perkembangan kognitif menjadi 4, yaitu yang pertama, tahap sensorimotorik dari umur 0 sampai 2 tahun. Ciri pokok perkembangan berdasarkan tindakan dan dilakukan selangkah demi selangkah. Yang kedua, tahap preoperasional dari umur 2 sampai 7 atau sampai 8 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah penggunaan simbol atau tanda bahasa dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Yang ketiga, tahap operasional konkret dari umur 7 atau 8 tahun sampai 11 atau 12 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, ditandai adanya reversibel dan kekekalan. Yang keempat, tahap operasional formal
dari umur 11 atau 12 sampai 18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola pikir kemungkinan. Apapun beberapa prinsip teori perkembangan Piaget adalah sebagai berikut. Pertama, perkembangan kognitif merupakan salah satu proses genetik, yaitu suatu perkembangan yang didasarkan atas mekanisme biologi perkembangan sistem syaraf. Yang kedua, semakin bertambah umur, maka semakin bertambah kompleks susunan syaraf dan akan meningkatkan pula kemampuannya. Yang ketiga, proses adaptasi mempunyai dua bentuk yang terjadi secara simultan, yaitu akomodasi dan asimilasi. Yang keempat, asimilasi adalah proses perubahan apa yang dipahami sesuai dengan struktur kognitif. Apabila individu menerima informasi atau pengalaman baru, maka informasi tersebut akan dimodifikasi sehingga cocok dengan struktur kognitif yang dipunyai. Yang kelima, akomodasi adalah proses perubahan struktur kognitif sehingga dapat dipahami. Apabila struktur kognitif yang disudahi belum harus disesuaikan dengan informasi yang diterima. Yang keenam, proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Yang ketujuh, asimilasi, proses penyatuan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki individu. Lalu yang kedelapan, anak sudah mempunyai prinsip pengurangan ketika mempelajari pembagaimana terjadi integrasi antara pengurangan telah dikuasai dan pembagian info baru, inilah asimilasi. Yang kesembilan, jika anak diberi soal pembagian, maka situasi ini disebut akomodasi. Artinya anak sudah dapat mengaplikasikan atau memakai prinsip pembagian dalam situasi baru. Yang ke-10, penyesuaian antara lingkungan luar dan struktur kognitif yang ada dalam dirinya disebut ekuilibrasi. Lalu yang ke-11, proses belajar akan mengikuti tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umurnya. Yang ke-12, tahap sensori motor 0-2 tahun, operasional 2-8 tahun, operasional konkret 8-11 tahun, operasional formal 12-18 tahun. Yang ke-13, hanya dengan mengaktifkan pengetahuan dan pengalaman secara optimal, asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Lanjut ke teori belajar menurut Brunner. Dalam memandang proses belajar, Brunner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Dalam teorinya, free discovery learning, ia mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, dan pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Lalu beberapa prinsip teori Brunner adalah: yang pertama, perkembangan kognitif ditandai dengan adanya kemajuan menanggapi rangsang. Yang kedua, peningkatan pengetahuan bergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realistis. Yang ketiga, perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain. Yang keempat, interaksi secara sistematis diperlakukan antara pembimbing, guru, dan anak untuk perkembangan kognitifnya. Yang kelima, bahasa adalah kunci perkembangan kognitif. Yang keenam, perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk menemukan beberapa alternatif secara simultan, memilih tindakan yang tepat. Yang ketujuh, perkembangan kognitif dibagi dalam 3 tahap, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Enaktif yaitu tahap jika seseorang melakukan aktivitas dalam upaya untuk memahami lingkungan sekitarnya.
konik, yaitu tahap seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Yang simbolis, yaitu tahap-tahap seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam berbahasa dan logika. Ke-11, model pemahaman dan penemuan konsep. Ke-12, cara yang baik untuk belajar adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai ke kesimpulan. Yang ke-13, siswa diberikan kebebasan untuk belajar. Yang ke-13, siswa diberi kebebasan untuk belajar sendiri melalui aktivitas menemukan. Selanjutnya, teori menurut Ausubel. Menurut Ausubel, belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Lalu, beberapa prinsip teori Ausubel. Yang pertama, proses belajar akan terjadi jika seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru. Yang kedua, proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap memperhatikan stimulus, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Yang ketiga, lebih ditekankan untuk berpikir secara deduktif. Adapun aplikasi teori kognitif dalam pembelajaran. A. Keterlibatan siswa secara aktif amat dipentingkan. B. Untuk meningkatkan minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. C. Materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. D. Perbedaan individu pada siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar. Yang terakhir adalah penerapan teori kognitivistik dalam proses pembelajaran. Dalam penerapan teori belajar kognitif, secara khususnya akan ada model belajar Brunner, Ausubel, Gopny, dan model pembelajaran intelektual Piaget. Adapun secara umum, penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar tidak harus berpusat kepada guru, tetapi peserta didik harus bisa lebih aktif dibandingkan dengan gurunya. Oleh karena itu, peserta didik harus dibimbing agar menemukan sesuatu yang akan dipelajarinya. Konsekuensinya, materi yang dipelajari harus menarik minat belajar peserta didik dan menantangnya, sehingga mereka akan asik dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bahan pembelajaran dan metode pembelajaran harus menjadi perhatian utama. Peserta didik akan sulit memahami bahan ajar jika frekuensi belajar hitung loncat-loncat. Bagi anak SD, pengoperasian suatu penjumlahan harus menggunakan benda-benda, terutama di kelas-kelas awal, karena tahap perkembangan berpikir mereka baru mencapai tahap operasi konkret. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, guru harus memperhatikan tahapan perkembangan kognitif peserta didik. Materi dirancang sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif itu dan harus merangsang kemampuan berpikir mereka. Yang terakhir, belajar harus berpusat pada peserta didik, karena peserta didik melihat sesuatu berdasarkan dirinya sendiri. Untuk terjadinya proses belajar harus tidak ada proses yang memaksa agar sifat egosentrisnya tidak terbunuh.